Shalom adik-adik tunas remaja. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami rindu Tuhan Kau yang bicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu cuma hamba tidak berguna yang hanya menjalankan apa yang Tuhan suruh. Kendalikan lidah bibir hamba, karena Tuhan biar Engkau saja yang bicara. Kami mau mendengar Tuhan, bahkan juga hamba-Mu ini juga rindu untuk mendengar suara-Mu sendiri Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, karena kami butuh mendengar suara Tuhan sendiri. Kami cinta Tuhan suara-Mu, kami cinta firman-Mu, jadikan kami pelaku firman. Beri kami hati yang sungguh taat melakukan kehendak Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami membutuhkan Tuhan untuk kami boleh taat. Kami boleh setia melakukan kebenaran-Mu. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Tuhan kekuatan yang dari Roh-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah Kau mengurapi setiap kami yang mendengar, setiap kami Tuhan yang menerima firman ini. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, firman itu boleh menerobos, firman itu boleh berbuah lebat bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tema kita kali ini Tante lagi pengen sharing tentang sesuatu yang mungkin lagi seru, karena kalian mungkin ada di antara kalian yang adalah YouTubers, atau ada di antara kalian pasti yang memang punya sosmed, dan kadang-kadang kalau kalian mungkin seorang YouTuber, kadang-kadang kalian punya penggemar, tapi kalian juga punya haters. Ya, jadi kalau kalian posting, kalian punya video, itu ada yang like, tapi ada juga yang dislike. Nah, mungkin kalau kalian tanya, Tante punya haters nggak? Oh ya enggak, orang yang dengerin aja maksimal cuma 6. Hehe, ya begitulah, mau gimana lagi. Ya, makanya kalian share dong, supaya adalah yang nggak suka gitu, biar seru gitu kan, supaya ada hatersnya gitu, jadi biar seru. Jadi kalian bolehlah share khotbah guru-guru sekolah minggu, ya, khotbah dari guru-guru JKM, di-share aja kemana, ke teman-teman kalian. Ya nggak suka nggak apa-apa, biar mau kasih jempolnya ke bawah. Yang penting mereka dengerin firman Tuhan, itu yang penting. Kita nggak cari fans, oke? Dan buat kita punya haters itu wajar. Kenapa? Nah, kita mau dengerin firman Tuhan nih. Oke, jadi Tante share dulu firman Tuhan. Nah, jadi bicara tentang haters, gini ya, kalau kamu pengikut Kristus sejati, kamu bakal punya baik followers maupun haters di dunia maya maupun dunia nyata. Oke, jadi bagi kamu yang, Tante aku mah bukan penggemar gadget, aku mah baca buku setiap hari, ya, anak rajin, anak kutu buku. Tenang aja, kalau kamu seorang pengikut Kristus sejati, tetap aja kamu bakalan punya followers maupun haters. Nggak mungkin cuma salah satu doang. Dan kalau kamu nggak punya baik followers maupun haters, berarti kamu masih kuper, ya, kamu belum keluar dari zona nyamanmu, kamu belum jadi orang yang benar-benar mempertaruhkan segala sesuatunya buat ikut Tuhan Yesus. Oke, nah, buktinya apa sih? Buktinya yang paling penting tentu saja yang gak bakalan dibantah adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan, ya, di Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi kalau kalian belum punya haters, itu berarti pasti kalian juga karena kalian belum menginjil. Ya, kalian belum jangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Tapi kalau kalian sudah ada di dalam destiny kalian, panggilan yang Tuhan kasih buat kalian, itu kalian tuh pasti punya orang yang bakal jadi followers kalian, karena kalian punya sesuatu di dalam diri kalian yang luar biasa, yang orang mau tahu, yang orang mau ikuti. Tapi kalian juga bakalan punya haters, orang yang gak suka sama kalian, ya, jadi orang-orang yang akan menghalangi kalian. Nah, di dalam melakukan apa yang Tuhan suruh, menyelesaikan destiny kita, itu sudah wajar. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakannya. Nah, ada ayatnya lagi di Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, jadi kenapa kok kita punya haters? Karena dunia gak suka kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh Tuhan, itu orang pasti nganggap kita aneh, dianggap gila, dianggap aneh gitu. Misalnya, ya, kalian sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, itu kalian akan menunjukkan dalam kehidupan kalian bahwa kalian sungguh-sungguh cinta Yesus. Lalu lingkungan yang gak kenal Tuhan Yesus akan ngomong, lo sok suci lu, sok alim lu, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian masih kompromi sama dunia, ya, kalau kita masih kompromi nih, kita misalnya diajak melakukan hal-hal yang nggak sesuai firman Tuhan, kita masih mau, misalnya, kasih aku contekan dong, gimana tuh, misalnya, ini kita belajar online kan, kalau kita taruh buku di bawah kan guru nggak tahu,
Ya kalau kita di interview, kuisnya ulangannya bentuknya interview, taruh aja bukunya di bawah, kan kameranya nggak akan kelihatan tuh, nggak bakalan ke cover sama kamera, nggak keliput tuh sama kamera kalau kita taruh buku di bawah. Atau kita buka aja Google di sampingnya, ya kan. Kalau kita pakai Gmeet ya atau pakai Zoom, kita masih bisa buka halaman lainnya. Nah, kan gurunya nggak lihat kalau kita buka. Nah, kalau kalian misalnya masih kompromi ya sama dosa, ya memang dunia berarti bakalan masih suka sama kalian. Tetapi kalau kita mulai sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan kita mau untuk tidak kompromi sama dunia, itu dunia akan membenci kita. Jadi itu memang firman Tuhan begitu. Ya, terus gimana dong, ntar aja dulu ya. Nah, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Itu kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 13. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih firman yang bicara tentang bahwa kalau kita ini ikut Tuhan Yesus, kita itu dipisahkan dari dunia. Ya, Tuhan akan mengkhususkan kita, memisahkan kita buat kita menyelesaikan sebuah destiny dan panggilan. Dan pasti akan ada hatersnya. Siapa hatersnya nanti kita akan bahas. Nah, itu tadi bukti firman Tuhan. Sebenarnya masih banyak lagi firman Tuhannya dari ini, cuman kita nggak punya waktu untuk membahas satu persatu. Tapi kalau kalian baca Alkitab, kalian bakal temuin bahwa akan ada banyak orang yang membenci kita kalau kita tuh sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Nah, bukti yang kedua selain firman Tuhan adalah apa yang terjadi pada sejarah. Ya, sejarah bicara. Para murid Tuhan Yesus ya 12 ya. Kalau yang Yudas sih matinya beda, dia matinya mengenaskan, itu yang murid Tuhan Yesus yang nggak masuk surga gitu ya. Tapi 12 murid Yesus yang ke-12 adalah Paulus. Kalau kita bicara yang masuk terakhir sebagai rasul, itu Paulus. Nah, para murid Tuhan Yesus itu semua matinya jadi martir. Artinya apa? Banyak yang nggak suka sama mereka sampai mereka akhirnya dibunuh. Ya, serem-serem sih, ada yang dipenggal, ada yang dibakar dan sebagainya. Kecuali sih memang, memang Rasul Yohanes itu memang tidak mati sebagai martir, tapi dia sudah dianiaya. Ya, cuman nggak mati-mati. Akhirnya dibuang dia di Pulau Patmos. Ya, tetap aja dia dianiaya gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat bahkan di zaman sekarang, ya, orang-orang di mana di lingkungan di mana orang Kristen mungkin minoritas misalkan, itu gereja dibakar, dilarang beribadah. Bahkan sekarang nggak usah tempat di mana orang Kristen minoritas. Kalau orang Kristen itu Kristennya suam-suam kuku, nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, itu bahkan mereka juga menganiaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, di USA, itu di Amerika Serikat, di California, ya ada cerita ya, ini gubernurnya melarang gereja-gereja beribadah harus tutup karena COVID. Kita bersyukur nih bahwa gereja kita AW masih boleh buka ya, walaupun mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi ada gereja-gereja itu harus tutup. Ya, anehnya ya bahwa nightclub buka. Nightclub boleh buka. Mall-mall boleh buka. Ya, terus bahkan kasino boleh buka. Gereja tapi disuruh tutup. Nah, ini sudah nggak benar. Ini berarti sudah merupakan penganiayaan terhadap gereja. Jadi ketika ternyata ada pendeta, ya ada hamba Tuhan yang tetap mau buka gereja, ini di California, di USA loh, bukan di Arab, ya bukan di China, tetapi di USA, ya di mana ada pendeta yang buka gereja dan kemudian dia ditangkap. Ya, dia ditangkap oleh aparat gitu. Mengapa? Karena dia buka gereja. Nah, ini sungguh bahwa memang waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita tuh harus benar-benar menyiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Karena kalau kita cuma suam-suam kuku, mungkin kita pilihannya akan ujungnya bahwa kita mungkin, maksudnya pilihannya adalah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau nggak sama sekali. Kalau tanggung-tanggung itu percuma gitu. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu nggak dingin, kamu nggak panas, aku muntahin kamu. Itu ada di Wahyu. Ya, jadi mari kita, karena saat kedatangan Tuhan sudah dekat, yuk kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan di beberapa negara orang Kristen tuh dianiaya. Di China misalnya, ya ada orang mengatakan, China hebat, China canggih. Ya, kayaknya enakan pergi ke China atau jadi warga di jangan buru-buru dulu ya, tunggu dulu ya, di sana orang Kristen dianiaya ya, dan sampai sekarang bukan dulu doang, sekarang masih ada ya hamba Tuhan ditangkapin dan sebagainya. Nah, ini berarti orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu memang bakalan ya ada followersnya, karena Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku, pasti ada followersnya, ada orang-orang yang mau dengerin kita, ada orang-orang yang suka dan sayang sama kita, tapi ya ada juga orang-orang yang bakal benci sama kita. Oke. Nah, jadi siapa sih haters kita, dan kita harus bagaimana
Yang pertama, orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan Injil. Ingat, Tuhan Yesus aja punya haters, bayangin. Tuhan Yesus yang begitu penuh kasih, Tuhan Yesus yang begitu lembut, Tuhan Yesus aja punya haters, sampai hatersnya udah begitu benci dia sampai dia disalibkan, dianiaya dan disalib. Ya, rasul-rasul, murid-murid Tuhan juga dibenci. Ya, itu kita kutip dari Kisah 22 ayat 22, Kisah Para Rasul. Itu Paulus ketika setelah dia khotbah, kemudian mereka marah, mereka bukannya tepuk tangan gitu, bukan bilang amin gitu kayak biasa kita dengerin khotbah, yang ada malah mereka berkata, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Nah tuh, itu dialami oleh Paulus yang dulunya juga seorang haters, ya, seorang hater. Paulus itu benci banget sama orang Kristen dulunya, tapi dia ternyata dijamah Tuhan. Nah makanya terhadap orang-orang yang menentang kita, haters orang ya, terhadap orang-orang yang gak suka sama kita, firman Tuhan kita udah tahu, ngajarin kita untuk satu, ampuni dan kasihi, ya, buka Matius 5 ayat 44, mungkin tante gak perlu baca lagi, kalian udah tahu itu, renungkan dan doakan ya. Kemudian doakan dan berkati, Roma 12 ayat 14. Nggak gampang sih, tante juga ngalamin kok ketika tante sakit hati, ketika tante terluka rasanya, untuk ngampuni itu struggle banget ya. Tante tahu bahwa tidak mudah yang namanya mengampuni, tapi kalau kita mau, ada kuasa dari Tuhan dan Tuhan memampukan kita datang kepada Tuhan. Itu kuncinya, datang kepada Tuhan Yesus, nangis kalau perlu, apapun yang kamu rasain. Kalau itu sakit banget ya, kalau itu melukai kamu banget, kamu bisa datang kepada Tuhan Yesus ya. Yang terutama adalah datang kepada Tuhan Yesus, kita akan diberi kekuatan untuk mengampuni, power to forgive. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi kita akan punya power to forgive. Memang untuk mengampuni itu butuh power ya, adik-adik, untuk mengampuni memang butuh power. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, pasti kita diberi yang namanya power to forgive. Jadi kita akan diberi kekuatan, kuasa untuk mengampuni. Nah ini terhadap orang-orang yang menentang kita, orang-orang yang gak suka sama kita ya, terhadap orang yang jadi haters ya. Mungkin kalian juga perlu tahu bahwa kalau apalagi di sosmed ya, atau kalian seorang YouTuber, yang namanya hater itu justru malah bikin kalian makin terkenal. Kalau kalian gak punya hater, tandanya apa? Kalian belum laku tuh YouTube-nya ya, belum ada yang ngasih jempol ke bawah, itu berarti belum populer. Kenapa banyak hamba Tuhan tuh yang punya channel TV, yang punya channel YouTube, itu mengatakan bahwa yang mempopulerkan mereka, yang membuat mereka justru makin terima banyak donation ya, terima banyak lagi follower, karena akhirnya banyak orang pengen tahu siapa sih dia, apa sih yang dia omongin, karena si haters. Justru karena orang-orang yang nggak suka, para haters ini malah, karena kan mereka ngomong nih orang nih sesat nih, jangan dengerin dia. Nah orang yang nggak tahu emang siapa dia, apa sih sesatnya, terus orang malah dengerin ya, Jadi ketika orang dengerin ya, ada yang dijamah Tuhan, karena kan firman Tuhan, kalau orang itu menyampaikan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Nah makin banyak orang yang justru akan mendengar. Jadi haters juga bisa dipakai Tuhan. Jadi don't worry, kalau kalian misalkan kalian memberitakan Injil lewat sosial media dan kalian kemudian ada yang gak suka, tenang aja ya, karena Tuhan akan terus bekerja lewat kehidupan kalian. Kalian ampuni dan kasih dan berkati saja. Nah kalau dalam kehidupan nyata, punya orang yang gak suka kalian, ada orang-orang yang gak suka kalian, tetap lakukan, ampuni, kasihi, doakan dan berkati. Karena siapa tahu dia akan jadi Paulus, the next Paul ya, Paulus yang berikutnya, orang yang dari gak suka Tuhan Yesus, dia akhirnya jadi orang yang justru dipakai Tuhan luar biasa. Kita tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Jadi tetap bagian kita, ampuni, kasihi, doakan, berkati. Nah, tapi ada haters yang benar-benar udah dari zamannya Adam dan Hawa, dia gak suka banget sama manusia. Kenapa? Karena dia iri banget. Karena apa? Dia itu dulu dia dulu adalah malaikat yang begitu mulia, dia adalah malaikat yang begitu indah, dan dia begitu dekat sama Tuhan ya, dan dia begitu diberi banyak sama Tuhan ya, dia adalah penyembahnya Tuhan. Tetapi karena ketika dia sombong ya, dia mulai merasa dia hebat dan akhirnya dia sombong, lalu dia jatuh ya, dia diusir, dienyahkan dari surga. Nah itulah si iblis ya, dia pikir nih dia adalah worshiper yang the best, dia adalah penyembah yang terbaik, dan dia pikir dengan dia diusir, Tuhan nggak punya penyembah. Ternyata apa yang dilakukan Tuhan ya, ini ngutip khotbahnya Pak
pendeta Kris Manusama. Tuhan tiba-tiba ambil tanah, iblis bingung, ngapain dia? Tuhan ambil tanah, Tuhan bentuk sesuatu dari tanah. Ya, iblis bingung, apa ini? Nah, kemudian Tuhan hembuskan nafas dan kemudian nafas hidup masuk ke dalam diri. Tanah liat yang dibentuk itu menurut image-nya Tuhan, gambarnya dan rupa Tuhan. Jadi manusia, dan manusia itu hidup. Iblis kaget dan Tuhan ngomong, dia yang akan jadi penyembahku. Dia yang akan gantiin kamu. Wow, tante sih dengerin itu keren banget rasanya. Jadi wow, jadi iblis, kenapa sih iblis benci banget sama kita? Karena kita itu ambil alih posisi dia sebagai penyembah Tuhan, sebagai worshiper, dan Tuhan sangat sayang sama worshiper. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ya memang iblis bakalan gak suka. Ya, dan firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Ya, ini benar-benar enemy, kalau ini benar-benar lawan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis gak bakalan pernah mau jadi teman kita. Ya, kalaupun dia jadi pura-pura baik, itu pasti cuma pura-pura. Ya, iblis itu menawarkan hal yang kayaknya indah tapi tidak, yang kayaknya baik tapi tidak. Ya, maka kita harus waspada dan kita harus minta hikmat Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Untuk bisa membedakan yang palsu dengan yang enggak. Ya, karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia kadang-kadang menawarkan hal-hal yang mudah. Dia menawarkan hal-hal yang kelihatannya baik seperti kepada Hawa. Dia menawarkan buah yang wow, kayaknya enak banget dimakan. Jadi, ketika iblis menawarkan apa yang terlihat baik, kita harus tanya Roh Kudus. Kita harus berjaga-jaga terus. Ya, jangan supaya kita nggak jatuh dalam jebakannya iblis. Kenapa? Karena iblis walaupun mungkin dia kayaknya ngomongnya pelan-pelan dan lembut-lembut, dia itu sangat-sangat benci sama kita. Dan terhadap iblis, ya kita tidak mengampuni tentu saja. Terhadap iblis perangi. Itu kata firman Tuhan, Efesus 6 ayat 11 ayat 18, pelajari selengkap senjata Allah. Ya, kalau pikiran kita mulai negatif, kalau kita mulai digoda untuk melakukan dosa, perangi, ya, usir, jangan kasih kesempatan, usir dalam nama Tuhan Yesus dan lari dari iblis. Ya, firman Tuhan berkata, jangan beri dia kesempatan. Ya, ingat Yusuf ketika dia digoda untuk berbuat dosa, Yusuf lari. Ya, dia tidak beri kesempatan kepada iblis. Itu ayatnya di Efesus 4 ayat 27. Ya, jadi ini hater yang benar-benar berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita nggak boleh kasih dia kesempatan. Oke, ya itu saja sharing firman Tuhan. Tante mau tutup dengan kebetulan pada saat take video ini adalah sundown, matahari terbenam, ya mau menjelang jam 7, di mana orang-orang Yahudi merayakan tahun baru Rosh Hashanah 5781. Ya, He Zayin Pe Alef. Ya, ini adalah tahun baru Yahudi, dan mereka menyampaikan dengan Lashana Tova, Happy New Year. Nah, tante berdoa supaya memasuki tahun itu, kan tante tahun barunya orang Yahudi. Nggak apa-apa sih, karena firman Tuhan itu Alkitab kan mengacu kepada penanggalan Yahudi. Mengapa? Karena ya memang firman Tuhan itu bicara tentang dua, satu tentang Tuhan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, dan yang kedua adalah tentang bangsa Israel. Dan Tuhan pakai banyak hal dari bangsa Israel untuk kita belajar, untuk kita juga masuk ke dalamnya, karena kita juga bangsa Israel rohani. Ya, jadi kalau kita mempelajari hal-hal tentang kalender Yahudi, itu keren banget karena kekayaan rohaninya luar biasa. Cuman memang kita nggak bahas hari ini. Oke, itu aja. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, buat kami Tuhan memiliki hati yang terus melekat dengan hati Tuhan. Beri kami hati-Mu Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan membenci kami, buat kami terus mengasihi dan memberkati. Dan kami minta juga Tuhan, jadikan kami pelaku firman, jadikan kami orang-orang yang sungguh menyelesaikan destiny dengan kuat. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak meninggalkan Tuhan. Lekatkan hati kami terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk terus Tuhan, hati kami penuh dengan cinta, dengan kasih, dengan pengampunan. Dan mampukan juga kami Tuhan untuk berperang dengan kuat melawan iblis. Tuhan, kami mau injak-injak iblis di bawah kaki kami, karena kami tahu kuasa-Mu sempurna. Engkau sudah mengalahkan iblis, dan kami menolak semua tipu muslihat iblis. Kami menolak semua intimidasi iblis dalam kehidupan kami. Kami mau hidup jadi pemenang-pemenang. Kami percaya Tuhan, Kau yang memegang kami, Kau yang menjamin kami. Kami minta sungguh-sungguh Tuhan, jamin kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi.